ya memang ini sebetulnya sesuatu yang prosedural belaka begitu, tidak kemudian seolah-olah seperti judul di berita-berita PSE terancam diblokir, apalagi dengan menyebutkan merek-merek platform digital seperti Google, Facebook, dan lain-lain. Ya kenapa? Pertama, ini sebuah sesuatu hal yang mesti kita lakukan ya sebagai satu negara ya, dan yang kedua ini berlaku buat PSE privat, domestik maupun asing ya, tetapi seolah-olah di berita itu aja berlaku buat platform-platform digital global, padahal berlaku buat semuanya. Ya, karena ada dasar hukumnya. Kalau hukum kan equality before the law ya, berlaku buat semuanya begitu. Artinya berlaku buat PSE privat, domestik maupun asing. Ya, dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PSE. Nah, peraturan kedua adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat. Jadi ada dua dasar hukum. Sekali lagi, yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang kedua, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Nah, di aturan-aturan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut ya. Kewajiban platform ya, semua platform yang bersifat privat baik domestik maupun asing ya, untuk tunduk dengan aturan PSE adalah demi menjaga ruang digital di Indonesia. Ya, tadi saya sampaikan pengaturan ini ya mesti kita lakukan sebagai satu negara. Kita harus menjaga ruang digital di Indonesia begitu. Ya, kemudian aturan ini bisa menjadi alat untuk membantu mengedukasi masyarakat dalam menggunakan ruang digital yang produktif, positif, kreatif. Ya, kenapa? Ya karena memang Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan PP nomor 71 tahun 2019 adalah institusi yang berwenang mengawasi PSE, mengontrol PSE, mengatur PSE, supaya apa? Ya supaya ruang digital kita berisi dengan hal-hal yang positif, tadi kreatif, produktif, bukan berisi hal-hal yang negatif, ya kemudian hoax dan seterusnya. Nah, jika Indonesia memiliki sistem pendaftaran, maka seluruh PSE beroperasi tanpa ada pengawasan. Kalau misalnya kita memiliki sistem pendaftaran, maka seluruh PSE akan beroperasi. Kalau kita tidak memiliki sistem pendaftaran, seluruh PSE beroperasi tanpa ada pengawasan, koordinasi dan pencatatan. Tadi saya sampaikan PP 71 2019 itu memberikan kewenangan kepada Kominfo ya untuk melakukan pengawasan, koordinasi, pencatatan, kontrol begitu. Efeknya jika terjadi pelanggaran hukum di wilayah Indonesia, kita akan kesulitan berkoordinasi dengan PSE. Ya, jangankan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh PSE begitu kan, misalnya kita ingin meminta kerjasama PSE ya, platform digital global misalnya untuk men-take down hoax, ini akan sulit kita gitu. Nah, kedua, upaya pengendalian PSE lingkup privat dan swasta ini untuk memastikan Indonesia berdaulat di ruang digital. Jadi balik lagi, ini adalah aturan yang memang harus dibuat oleh negara manapun mempunyai aturan ini. Semua PSE yang beroperasi harus sesuai aturan dan negara mendapatkan azas manfaat terhadap kegiatan mereka. Ya karena tadi ada kewenangan Kominfo untuk mengontrol, maka kita akan mengontrol ruang digital itu supaya positif, kreatif, dan kalau positif dan kreatif ada manfaat yang bisa kita petik dari kegiatan para penyelenggara sistem elektronik. Kemudian PSE ini akan memiliki tanggung jawab akan perlindungan data pribadi ketika terjadi pelanggaran data, ya baik terhadap pengguna maupun regulator. Nah, jadi
ini semua maksudnya adalah untuk menjaga ruang digital, ya, menjaga kedaulatan ruang digital Indonesia begitu. Jadi sekali lagi ini berlaku untuk semua, baik domestik maupun asing. Iya, jadi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Kominfo akan tetap memblokir akses ke layanan tersebut jika belum juga mendaftar hingga tenggat waktu yang ditentukan. Ini kan masih ada waktu. Dan kalau sampai tenggat waktu tersebut mereka belum mendaftar, siapapun itu, ya apakah PSE asing atau PSE domestik, ya kalau belum mendaftar sampai batas waktu, sampai tenggat waktu, tentu akan kita blokir gitu. Nah, kemudian terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan sebelum pemblokiran. Pertama, Kominfo akan melakukan identifikasi PSE mana yang belum mendaftar. Ya, kemudian yang kedua, ya, jadi kita akan lihat, ya. Setelah itu kita akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait di sektor penghapusan tersebut. Seperti misalnya kalau game lokal, ini Parekraf, ya. Kalau e-commerce itu ada di Kementerian Perdagangan. Kalau dia fintech atau financial technology, ya seperti pinjaman online yang legal, ini oleh OJK. Nah, itu tahapnya, ya. Yang kemudian selanjutnya setelah dicek dan berkoordinasi dengan lembaga terkait, Kominfo akan mengkomunikasikan dulu ke PSE bersangkutan, ya, untuk meminta penjelasan apa alasannya mereka belum mendaftar. Jika tidak ada penjelasan yang bisa kita terima sesuai ketentuan, Kominfo akan memblokir aksesnya, ya. Jadi ada tahap-tahapannya dan ini kan masih ada waktu begitu, ya, masih ada waktu. Biasanya memang ada yang mendaftar di ujung-ujung beberapa hari atau mungkin pas hari H tingkat waktu begitu. Kami mendorong agar seluruh penyelenggara sistem elektronik yang berjumlah lebih dari 4.000 PSE di Indonesia ini, baik PSE lokal atau domestik maupun PSE global, untuk melakukan pendaftarannya sebagaimana yang diamanatkan oleh perundang-undangan nasional kita. Saya ingin menekankan bahwa apabila terjadi atau adanya kealpaan dalam melakukan pendaftaran, tentu PSE tersebut menjadi tidak terdaftar. Kalau dia tidak terdaftar dan masih melakukan operasi, sama dengan operasi secara tidak legal. Ya, kita ingin menghindari agar seluruh PSE di Indonesia ini beroperasi secara legal. Saya mendorong betul agar seluruh PSE untuk mengambil inisiatifnya segera untuk melakukan pendaftaran. Apalagi pendaftaran saat ini sudah sangat dimudahkan. Ya, pendaftaran itu dilakukan melalui online single submission (OSS), ya, yang sudah tersedia. Jangan sampai nanti kealpaan dalam melakukan pendaftaran itu sama dengan memaksa Kominfo untuk melakukan penegakan aturan. Nah, ini tentu tidak baik bagi iklim usaha. Nah, demi menjaga iklim usaha yang sehat, sekali lagi saya minta kepada perusahaan-perusahaan teknologi, baik teknologi nasional maupun teknologi global seperti Google, Twitter, Facebook misalnya, segera mengambil inisiatif ya, untuk melakukan pendaftaran. Jangan menunggu sampai dengan batas waktu itu berakhir. Karena begitu batas waktu itu berakhir, maka tentu kategorinya berubah, ya, menjadi perusahaan yang tidak terdaftar di Indonesia, dan itu akan berimplikasi yang sangat tidak sehat bagi dunia usaha di bidang digital Indonesia. Selanjutnya kepada Pak Semi untuk meneruskan konferensi pers ini berkaitan dengan hal-hal teknis spesifik menyangkut pendaftaran sistem elektronik.